Apa pendapat Ustaz tentang kelompok ISIS karena ada banyak anak muda terjebak di pemahaman jihad seperti ISIS ya? ISIS ya tentu sudah dijelaskan oleh para ulama ya secara panjang lebar ya, ulama-ulama Ahlus Sunnah ya. Mereka menjelaskan tentang kesesatan dari pemahaman atau kelompok ISIS ini ya. Karena kelompok ISIS ini ya memikul pemikiran orang-orang Khawarij. Ya, mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin ya. Sehingga kita melihat pemandangan yang sangat menyedihkan tatkala kita melihat ya ternyata yang membunuh rajin salat kemudian yang dibunuh juga rajin salat. Yang hendak membunuh bertakbir, yang dibunuh juga bertakbir. Ini kondisi yang sangat menyedihkan ya. Mudah mengkafirkan kaum muslimin gara-gara masalah-masalah sepele atau masalah-masalah yang tidak sampai pada derajat mengkafirkan. Jadi ini ciri-ciri khusus orang-orang Khawarij ya. Orang Khawarij dahulu mereka mengkafirkan para sahabat dengan dalil inil hukmu illa lillah. La hukma illa lillah. Kata mereka hukum hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menganggap Ali bin Abi Thalib tidak menjalankan hukum Allah dan mereka menganggap Muawiyah tidak menjalankan hukum Allah sehingga mereka kafirkan para sahabat ya. Sehingga akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, oleh karenanya ya sebagaimana ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang Khawarij, ciri-ciri tersebut terdapat pada ISIS. Saya tidak menyatakan ISIS Khawarij ya, itu urusan para ulama. Tapi saya katakan ciri-ciri Khawarij yang Allah sebutkan, yang Rasulullah SAW sebutkan terdapat pada ciri-ciri ISIS. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hudatsaul asnan, sufa'ahul ahlam ya. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal authan. Di antara tiga ciri mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama mereka anak-anak muda dan benar, kebanyakan mereka anak-anak muda. Kebanyakan anak-anak muda. Anak muda kemudian dibawa, dicuci otaknya, kemudian bergabung, kemudian menyerang, yang diserang orang Islam sendiri, dibunuh orang Islam sendiri. Yang kedua mereka sufahaul ahlam, orang-orang yang tidak berilmu, orang bodoh dan benar. Sampai sekarang saya tantang, sebutkan apakah ISIS ada ulamanya? Bukan ulama karbitan, ulama yang dikenal oleh umat dia ulama, tahu-tahu dia jadi ISIS, enggak ada. Berbeda dengan kelompok-kelompok lain ada ulamanya. Mana orang ISIS yang punya ada ulamanya, yang punya karya tulis tentang fikih zakat misalnya, atau fikih ibadah misalnya, atau fikih muamalah misalnya, enggak ada. Ini menunjukkan mereka tidak dibimbing oleh para ulama, dan bahaya tatkala tidak ada ulamanya, mereka akan salah dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ini muncul tatkala di zaman Khawarij, di zaman Ali bin Abi Thalib, yang ada anak-anak muda, tidak ada seorang sahabat pun yang bersama mereka. Dan mereka memahami Al-Quran dengan hawa nafsu mereka, dengan perasaan mereka. Ini yang terjadi pada orang-orang ISIS. Yang ketiga ciri mereka, mereka membunuh orang-orang Islam dan mereka meninggalkan orang kafir. Kalau mereka adalah mujahid yang sejati, harusnya mereka memerangi Yahudi. Kalau mereka benar-benar jagoan beneran ya. Harusnya mereka membunuh orang Yahudi. Tapi ternyata kenyataannya tidak. Yang mereka bunuh orang Islam. Yang mereka bunuh orang Islam terus. Mereka sampai kedatangan mereka menghancurkan negara-negara Islam. Ya, oleh karenanya pemikiran mereka sangat berbahaya. Dan saya baca pemikiran mereka, ternyata mereka punya keyakinan bahwasanya orang kafir yang berKTP Islam lebih utama dibunuh daripada orang kafir berKTP kafir. Oleh karenanya mereka lebih semangat untuk menyerang pemerintah, untuk membunuh pemerintah, membunuh polisi, itu mereka lebih semangat. Dan itu terjadi di tanah air kita, bahkan terjadi di Arab Saudi. Di Arab Saudi ada satu masjid milik tentara. Kemudian ada orang bom bunuh diri di situ. Saya sempat nonton videonya. Padahal di masjid tersebut salat 5 waktu dan dia ngebom tatkala salat duhur. Padahal di masjid tersebut banyak tentara-tentara hafal Quran. Sampai Al-Quran disebutkan, nih Al-Quran ini berapa kali dibaca. Lihat di masjid ini berapa banyak halaqah tahfidz Quran. Di Saudi seperti itu biasa ya. Jadi di masjid tentara ada halaqah tahfidz apa? Quran ya. Mudah-mudahan di tanah kita lama-lama ada juga ya. Kemudian bayangkan mereka ngebom. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya tentara itu adalah pengikut pemerintah, polisi demikian juga, maka lebih utama untuk dibom. Kita dengar kasus waktu ada pengeboman, ada polisi sholat Jumat kan, kemudian ngebom di masjid. Bayangkan mau ngebom di mana? Di masjid. Ini kan ngawur seperti ini. Kita ngebom di rumah Allah. Kemarin di Madinah ingin ngebom di Masjid Nabawi. Bayangkan. Ingin ngebom di Masjid Nabawi. Apa enggak gila orang tersebut? Bukan masjid sembarangan, Masjid Nabawi. Sampai-sampai ada yang tulisan di masjid ya, karena masjid sering dibom, ada buat tulisan tidak ada bidadari di sini. Kalau cari bidadari tempat lain ya. Karena mereka dibuat
dicuci otak mereka, yang penting masuk masjid, ngebom, mati, masuk dapat bidadari. Ya, repot seperti itu. Makanya ditulis, bidadari bukan di sini. Di mall sana bidadari. Jangan di sini. Ngebom kok di masjid? Ngebom sana, orang lagi perang ngebom enggak apa-apa. Ini orang lagi tentram aman dibom. Ya, kalau ente dalam kondisi jihad, ente perang-perang enggak ada yang celak. Tapi kalau ada, tidak usah orang muslim, orang kafir lah di mall di mana, kemudian ente ngebom, apa kata orang? Dan itu tidak islami seperti itu. Ya, gereja dibom, kemudian Rasulullah SAW waktu perang saja tidak boleh hancurkan gereja. Ini sekarang gereja nggak apa, dibom gerejanya. Dalam kondisi perang saja tidak boleh ngebom gereja, karena Islam ada adabnya. Kalau anda sedang bunuh-bunuhan tatkala sedang perang, tidak ada yang mencela, orang tahu itu sedang perang. Tapi kalau kita punya perjanjian damai dengan negara lain, dan boleh negara Islam punya perjanjian damai dengan negara kafir, lantas kita ada kunjungan, ada orang kita bunuh dan macam-macamnya, ya ini jelas mencerca Islam dan menjadikan nama Islam menjadi buruk. Sampai ada orang yang tidak mau masuk Islam gara-gara melihat kelompok seperti ISIS seperti ini. Bagaimana masuk Islam modelnya seperti ini? Tidak mau jadi masuk, tidak jadi masuk Islam. Maka para ulama telah menjelaskan, para ulama kibar ulama dari baik di seluruh dunia saya rasa, baik di Arab Saudi maupun di tanah air kita, menjelaskan tentang bahayanya pemikiran ISIS ini kelewatan batas dan gulu, ya, terlalu ekstrim.